perkataan. Sebab yang nulis Alkitab ini, dia, ya kita baca aja ya, ini ya sebagian ya. Jika seorang menambahkan kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di kitab ini. Bung Kodek, saya mau tanya, ini kitab apa ya? Kitab Wahyu, Revelation, Oh, Wahyu. Apokalipsis. Itu kan di Alkitab, Bung Kodek. Iya, memang di Alkitab ini. Wah, jadi begini ya, ini buat yang Muslim ya, Allah 1400 tahun lalu menyuruh Jibril ketemu Baginda di Gua Hira sampai Ikra gitu. Hari ini kita baca Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka jika menambahkan kepada ini Alkitab, saudara-saudara. Semuanya sudah selesai, sudah dimeteraikan. Tidak ada yang boleh menambahkan. Di 19 tidak ada yang boleh mengurangi. Oke. Tidak ada nabi-nabi lain yang ditambahkan, nggak boleh. Betul. Siapa yang nambah-nambah? Nabi penutup itu. Itu di kitab apa? Tambah-tambah kan itu. Orang Islam, Muslim, menganggap Yesus hanya nabi. Di Alkitab, Yesus itu segalanya. Imam besar, dia pohon kehidupan, dia tabernakel, dia pencipta, semuanya. Kalian Muslim mengurangi, ya lihat itu. Udah namanya nggak ada di buku kehidupan, mengurangi. Apa jadinya? Binasa, selamat jalan. Yaitu, ya teman-teman. Oke, bagus sadarlah, ya tadi. Ya, ini Alkitab. Maka Jadi, Allah akan menambah kepadanya malapetaka. betul. Ayo, saya bayangkan, percaya itu, Allah Pak ya. ngeprank umat Muslim sedunia. Hari Saya ini percaya baru terbuka itu. ya. Ini, Saya percaya itu ya. Tuhan Tinggal kalian nanti ini kita ya. buktikan saja. Tega-teganya ngeprank ciptaannya. Framing coba. 14 abad baru kebuka hari ini. Allah ngeprank. Dulu nyuruh nulis Quran. Sekarang lu nambah-nambah ya ke Alkitab. Wah, hajar mau petaka. Ayo. Ada nggak kita pelayan yang berkata seperti ini di Wahyu 22 ini? Sebut. Silakan buka Kodeks ya. lagi Bu Kodeks. Sharekan lagi ayatnya. Silakan buka di Al-Quran surat 61 ayat 2 dan 3. Kurang lebih maknanya sama. Selesai, Bung Alam. Ini sudah selesai semuanya. Tidak boleh menambah, mengurangi. Iya, betul. Allah sendiri sudah mengatakannya. Anda baca tidak? Betul. Allah makanya kalau Bapak lihat, bukan Tuhan gua. Kejadian tsunami Aceh, gempa bumi Palu, kemudian peristiwa-peristiwa kemanusiaan termasuk yang terbaru Cianjur, itu merupakan peringatan. Itu kan ditulis di ayat 18 ya. Siapa yang menambahkan kepada perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab ini? Kitab apa, teman-teman? Kitab Wahyu, Pak. Alkitab. Oh, Alkitab. Pak, Alkitab. Itu udah sampai belum semuanya? Disampaikan sudah? Ya, kalau ada lagi ya. nanti ya. Makanya. Karena ini Pak Alamnya mau respon kali, mau tanggapannya apa? Ya, silakan Pak Alam. Teman-teman yang lain juga ya, silakan. Ya, saya nggak mau berlama.
Itu soalnya di saya ayat meyakini. 20-nya penting, Bung Kodeks. Tolong, Bung Kodeks. Satu lagi, Bung Kodeks. Ada lagi Pak Alam, sabar dulu Pak Alam ya. Kita sih tertib ini, teratur dan terarah. Supaya nggak Terakhir ngambang, sekali. ngawur-ngawur. Sesuai data ya, ada data berarti. Iya, Apa tuh tadi datanya yang mau dong. Harus ditambahkan? ada. Ayat 20. Yang 20-nya baca, Bung Kodeks. Mari, saya baca saja. Ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Siapa teman-teman yang bersaksi di sini? Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu, teman-teman. Silakan. Itu Yeshua mantra Mashiach. nih. Tuhan Yesus. Aduh. Siapa coba yang berkata seperti ini dia di dalam bukunya? Ya juga saya mau nambahin mengenai begini, Pak. Ya, Di, silakan. di Anahal 99 itu tertulis yang ngomong Allah SWT kata Muhammad, dan Muhammad sendiri yang ngomong. Anahal 99. Siapa yang beriman dan bertawakal, setan tidak berkuasa di atasnya dia. Nah, ini yang harusnya Muslim pikirin. Ayat ini sebelum turun, Allah SWT udah tahu. Apa mesti dikuasain sihir itu mesti berpuluh-puluh tahun sampai mampus. Setan itu cuma butuh 1 detik hantem lu. Seperti petinju. Hantem sekali udah tumbang, Allahnya kalah. Itu ngomongan Allah. Allah nggak bisa buktiin. Jadi udah jelas. Yang tadi makanya saya tanya Pak Alam mengenai nabi palsu. Ini ayat ini untuk Muhammad dong apa untuk umatnya? Nah, kan gampang gitu. Ini udah KO. Udah nggak bisa apa. Boleh alasan dilepasin. Yang lain nggak ada yang perlu dilepasin kebal sihir. Bocil Aisyah santai ketemu orang kesurupan kalah sama sihir. Yang ditanya soal apa ya, Pak? Anahal Iya Pak, 9. difokuskan dulu Pak, jangan di Pak Alam, kasihan nih Pak waktunya. Menarik Pak Ya. Alam soalnya. Kasih Nggak, waktu Pak maksudnya- Alam jawab satu-satu. Iya, soalnya Ayo, saya Pak. menjelaskan Pak Kodeks. mengenai Ini kan nambahin kan, Bro Pandanya mau nambahin saja, nambahin dulu. Nanti kalau mau mau dan question itu atau Iya, Pak. ini yang angkat tangan banyak sekali, Bang. Iya, Oke, iya, siap. mudah-mudahan udah ya, poin-poin pentingnya lah. Pak Alam mau nanggapin yang mana tadi? Yang dari Iya, TM kalau Musuh yang menanggapi ditanggapi? yang Wahyu dulu tadi ya, yang Wahyu, bahwa benar memang siapapun manusia, dimanapun kita hidupnya, baik dulu, sekarang, maupun nanti, ketika cara kita memahami firman ini keliru, terlebih tidak kita sadari, pasti malapetaka atau azab itu pasti akan terjadi, baik terjadi di dunia maupun terjadi di alam sana nanti. Makanya kehidupan hari ini dengan terjadinya bencana di seluruh dunia itu sebetulnya peringatan bahwa perilaku manusia hari ini itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan sebetulnya. Makanya memang perlu ada lagi sosok seperti dulu Yesus, seperti dulu Musa, seperti dulu Muhammad yang akan meluruskan kembali ini loh makna Taurat, ini loh makna Injil, itu loh makna Al-Quran yang intinya semua sama tentang masalah hukum kasih sayang yang harus ditegakkan di seluruh alam semesta ini tanpa membedakan latar suku, bangsa maupun latar apapun begitu, dan bisa dibahasakan dengan bahasa apapun tanpa terjebak dengan satu bahasa gitu. Jadi intinya kebenaran itu kebenaran universal, kebenaran yang tidak terikat oleh bahasa. Jadi kami setuju yang di Wahyu ini benar memang. Siapapun nanti ketika memahami kebenaran ini ternyata itu palsu, pasti akan menyesal di kemudian harinya nanti. Dan hari ini faktanya sudah terjadi. Apa yang terjadi di Cianjur, apa yang terjadi di Aceh, yang terjadi di Palu, bukan tidak mungkin akan terjadi jauh lebih besar lagi dari itu. Ketika kita belum menyadari bahwa yang namanya kebenaran itu, kebenaran universal, kebenaran yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kebenaran yang tidak sedikit pun dilandasi kebencian ataupun sentimental. Kebenaran yang bisa merahmati seluruh alam begitu. Makanya kami katakan bahwa Sang Pencipta adalah Tuhan semesta alam.
Silahkan kalau dengan bahasa Inggris bisa dibahasa Inggriskan, dengan bahasa Sunda dibahasa Sundakan. Makanya saya mengatakan Sang Pencipta adalah Tuhan semesta alam yang merahmati seluruh makhluknya tanpa membeda-bedakan. Itulah yang kami pahami, kami menggunakan Taurat, Injil, dan Al-Quran bahwa ketiganya sama-sama dari Allah, cuman berbeda Gus, zaman. baca yang 18, Palam, kitab ini. Itu kisah sukses di zaman Yesus, Pak. Ya pasti dialeknya seperti itu. Sama halnya nanti kisah sukses di Taurat, Ya pasti berarti dialeknya. Palam ini reading comprehension-nya nggak ada 0. Kitab ini, Pak, bukan kitab itu. Bukan pula kitab-kitab ini. Hanya Ya, satu, betul. Pak, kitab Pada ini. waktu itulah, semuanya juga seperti itu. Mana? Ayo tunjukkan. Silakan buka ya, silakan buka di surat 16 ya. Surat 5 ayat 16, surat Al-Maidah ayat 16. Tunjukkan. Silakan ditampilkan di screen sharing-nya, surat 5 ayat 16. Jadi semua kitab, jadi Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sebetulnya bukti sukses, bukti kisah sukses mereka pada zamannya, gitu. Silakan dibuka surat 5 ayat 16. Al-Quran pun juga dikatakan seperti itu, kitab ini. Pak, sebenarnya sih nggak perlu, Pak. Wahyu 22:18 sudah menunjuk, Pak, memperlihatkan kitab ini. Nggak ada kitab-kitab lain, Pak. Nggak ada. Kitab ini tertulis bahasa Indonesia itu. Kitab ini. Iya, silakan saja, itu kan ininya Bapak. Silakan. Iya, Pak. Saya ini sayang, Pak, sama Bapak. Bapak itu, Pak, ya. Namanya nggak ada di buku kehidupan. Udah gitu nama Anda mah ngurang-ngurangin, Pak. Boro-boro masuk neraka, Pak. Binasa. Hilang, Silakan, Pak. Nggak ada artinya hidup, Pak. Ya, makasih. Silakan, Bro. Ya, Bu Masing-masing Kodex. kita Lanjut aja deh. Itu ada Pak Garnet yang tampilin. Itukah dia yang maksud? Kenapa tuh Pak Alam dengan ayat ini? Iya, itu ayat itu kurang lebih sama dengan Wahyu tadi, bahwa masing-masing Yesus maupun Muhammad, mereka ditunjukkan jalan yang benar di zamannya gitu, dengan petunjuk yang turun pada waktu itu gitu. Ya, jadi makanya dialek Injil betul bahwa kitab ini sama ketika turun kepada Muhammad, ya kitab ini, petunjuk ini pada masa Muhammad gitu. Nah, kita hari ini mendapat bekas-bekasnya, mendapat riwayatnya, mendapat catatan sucinya yang ada di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kenapa begitu. di Al-Quran bapaknya Ibrahim itu namanya Azar, Pak? Pak, yang namanya ratusan tahun bisa saja terjadi perubahan nama. Jangankan itu kan ribuan tahun, Pak. Jadi sekolah di Al-Quran mana sih, Pak? Kitab suci loh. Ya, Pak Kodex, banyak yang angkat tangan nih, Pak Kodex. Sorry, saya interupsi. Iya. Ini kayaknya kita jangan menekan Pak Alam ya. Memang dia perbedaan di kita. Jadi ini diskusi ya, bukan debat ya teman-teman ya. Saya inikan kembali. Ini bukan debat, ini diskusi. Ya. Betul. Kepalanya dingin, Pak. Ya, silakan Abang Kodex. Kalau perlu pakai es batu yang dinginnya sekian derajat supaya kalau di Amerika minum es batu menggigil aku, Abang. Udah 0 derajat sekarang di luar. Oke, saya tadi udah catat ini yang resen. Jadi ya Bu Heni, ya thank you Bu Heni, supaya lalu lintasnya lancar. Betul. Kita persilakan satu-satu ya dalam diskusi ini. Nah, lanjutnya itu adalah Dev Elisa ya, saya catat. Silakan Dev Elisa. Halo, Shalom. Shalom, Bro Kodex. Puji Tuhan.
Bisa dengar, Bro? Ya. Ya, lanjut aja, Pak. Langsung aja, langsung Bagus, bagus, aja. bagus. Ya, oke, kedengaran ya. Soalnya agak sering jaringan saya ada kalanya putus. Bro, jadi gini, saya mungkin tadi hanya memberikan mungkin tambahan penjelasan ke Pak Alam ya. Pak Alam ya memang sedikit berbeda ya dengan kita ya. Tapi di sini saya mau jelasin, Pak Alam tadi kan menjelaskan sedikit ya, menyinggung sedikit mengenai adil. Ya, itu semua maksudnya adalah adil. Tapi sebenarnya Bro Bro Singa itu kan menutup itu disampaikan di Alkitab, tapi sudah cukup untuk bisa menjelaskan kepada kita. Karena itu nggak begitu penting, yang penting Tuhan Yesusnya supaya kita selamat. Itu fakta Alkitabnya. Begitu loh, Pak. Itu ada ayat-ayatnya, ada lengkap memang. ayatnya. Kalau saya mau kasih saya lengkap banget. Saling Kita melengkapi bisa kok. ngejelasin. Saling melengkapi. Sudah lihat Saling itu memang melengkapi. saling melengkapi. Cuman Iya, memang makanya dia Pak, memalukan. belum dia banyak itu. rahasia Pak yang Busulbi. disingkapkan. Ada waktunya. sama Pak Dev. Ini ada satu buku bagus, saya udah baca, Pak. The Language of God. Ya, Penulisnya Francis S. Collins. Dia penemu peta Human DNA. genome. Ya, DNA. Yes. Dia pemimpin Human Genome Project. Dan dia penemu peta DNA. Dari ateis jadi Kristen, Pak. Ini salah satu bukti yang Ya. menggugurkan teori evolusi. Ya. Jadi dulu ilmuwan percaya teori iya. evolusi. Bro, ini kan the gugur. signature of God, iya kan? Peta DNA kan? Iya kan disebut begitu kan? Iya benar, Bro. Mantap Iya. itu, Bro. Mantap. Ya. Makanya dia tulis bukunya nih, The Language of God. Iya. Gitu. Francis Collins. Jadi ya Alkitab itu udah tidak pernah. Alkitab tidak membutuhkan sains untuk membuktikan kebenarannya. Tapi dengan adanya sains, itu Alkitab membantu kita untuk lebih memahami. Itu aja. Alkitab Iya, sudah benar. Bro. Bro, jadi gini, menurut saya begini, Bro. Kan kita ini belajar ya, kalau kita kebetulan saya di SMA juga jurusannya jurusan IPA. Ya, dalam artian kita itu formula-formula yang ditemukan. Hukum Archimedes, persamaan aljabar dan lain-lain yang sudah ditemukan itu matematik ya, biologi, kimia dan lain-lain. Itu semua kan rancangan Tuhan semua. Dia yang merancangnya semuanya. Kita hanya menemukannya. Dia yang ciptakan Dan semua. justru Kita ini yang Pak, menemukannya. Alkitab memberi petunjuk. Ya, betul. Basic clue. Justru dari Alkitab Memberi basic petunjuknya. idea. Iya, Basic baru idea kita dari nyari. Alkitab. Setuju, Ya. Bro, Singa. Betul sekali. Masih ingat Alkitab nggak, yang Pak? memberi petunjuk. Materi, gelombang, energi, dan medan. Kalau dulu SMA IPA kan pasti masih kenal. Iya, Ya kan? itu udah Nah, kita. itulah makanya materi tidak bisa dimusnahkan, dia berubah bentuk menjadi Ini energi. gimana nih? Udah dihentikan live-nya nih ya? Ya, Oke lah. bisa harusnya. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat sore. Terima kasih. Jangan lupa Termasuk bernapas itu. pakai hidung. Jangan sampai bernapas pakai. Oke, selamat sore semua. Salam sehat, sukacita. Sebelum Sore. saya akhiri, saya om dulu. Wah, gua sih nggak ngerti. Iya. Ya, teman-teman boleh tambah Ngeri aku. Aumnya kurang sangar. Diulang. Jadi cerita yang tadi ya. Jadi tadi itu Ada protes. ya puji Tuhan ya. Lewat Wahyu 22 18 sampai 20. Pada Ani itu ketar-ketir. Belum lagi pas Panda ya bilang di situ ada kota suci, Mekah. Kebakaran si Dani. Serem buat dia itu ayat itu. Ya. Jadi seperti itulah. Di situ kan ya menurut saya ya semua teori, semua segala macam lah. Maka tadi saya bilang sebelumnya waktu Pak Alam masih bicara ya, ngomong itu gampang, murah, tanpa dasar. Makanya tadi ya saya coba minta Bung Kodeks bentangkan Wahyu
22, 18 sampai 20. Nah, ini saya ingat soalnya. Menarik nih Ya, tolong bentangin itu ya. soal Dibentangkan Pak Kodeks. buat kita dibentangkan. kan, itu kan Alkitab. Bung Kodeks bisa tolong bentangkan Apa lagi, saja? Bung Kodeks, ayatnya. Itu bagus ayatnya. Tolong. Atau siapapun lah yang bisa bantu, tolong bentangkan. Wahyu 22, 18 sampai 20. Nah, ya saya sih hanya berupaya ya, mencoba saja apa yang Alkitab katakan pada saya coba terapkan ya, seperti itu. Nah, memang pada dasarnya sih saya sangat menempatkan Alkitab itu sebagai satu-satunya buku ya, berkenaan dengan ayat ini juga. Ini penuntun saya pribadi ya. Ya teman-teman juga saya sarankan begitu. Nah, saya sering kan apalagi di WFM di mana ya di internet ini lagi booming ya yang namanya debat apa segala macam lah, diskusi. Dan hari ini kita konteksnya kan diskusi lintas iman Islam dan Kristen head to head. Nah, makasih nih sih yang udah bentangkan. Jadi kita ini bisa berperan ya, mau sebagai pemilik kitab ataupun yang saya ambil tadi itu saya mencoba membayangkan diri saya sebagai seorang Abdul, next level Muslim ya, advance. Muslim yang membaca kitab Wahyu. Oke, ini saya baca ya, teman-teman. Ya, ini saya yakin Tuhan itu yang membuat saya begini ya. Silakan teman-teman pakai cara ini di tempat debat-debat, diskusi di mana saja. Pasti Tuhan akan senang. Nah ini ya, saya bayangkan diri saya ini seorang Muslim. Pas baca ini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Oke, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka ini saya anggap saya Muslim ya, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di kitab ini. Ceger. Ngapain Allah di sini? Bukannya Allah udah nyuruh nulis Quran? Ayo. Hah? Waduh, kaget ya kan? Saya kaget juga tuh. Apalagi diterusin ya. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Waduh. Serem kan ya? Kita nggak punya bagian di pohon kehidupan. Waduh. Tambah-tambah tadi Pak Panda bilang, kota kudus, kota yang disucikan, kata Pak Dani. Apa? Kata Pak Panda. Pak Dani jawab, Mekah. Waduh. Orang Muslim kan. Wah, dicabut dari Mekah nih gua. Aduh, kacau nih. Nah, ayat yang 20 dibaca lagi. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya. Berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wah, selesai gua. Murtad gua. Bayangin, ya nih teman-teman. Orang Muslim baca ini bilang, di ayat 18, Allah menambahkan kepada Imam malapetaka. Padahal 14 abad lalu, Allah sudah nyuruh nulis Quran. Tapi hari ini Allah menyatakan kepada siapa yang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab
ini. Lalu saya buka-buka ya, ini kitab apa? Oh, kata Pak Kodeks, ini Wahyu. Oh, Wahyu ada di mana? Alkitab. Kacau dunia. Ngeprank dong Allah. Umat sedunia kena prank sama Allah. Lu disuruh nulis Quran, udahnya di sini di Wahyu, gua kasih lu malapetaka. Ya. Seperti itu. Kurangin aja Puji sudah begitu, Tuhan apalagi ya. menghilangkan ya. Kalau menghilangkan lebih sadis lagi. Kalau menghilangkan Betul, ayat-ayat Pak. yang tertulis lebih sadis Serem lagi. kan itu, Pak. Makanya Iya. saya juga nggak mengarah ke siapa-siapa ya. Tadi saya mau bilang, saya senang semua di sini tadi pagi itu ya. Ada Muslim supaya mereka terbuka ya matanya. Dan puji Tuhan, Pak Dani merespon, Pak Alam ngerespon. Ya walau ya kita mengucap syukur aja ya. Mereka udah ketar-ketir sekarang berdua. Baca Wahyu ini. Allah coba ngeprank. 14 abad ngeprank jebakan Batman, bro. Dicabut dari kota Mekah. Waduh. Apa nggak binasa tuh? Jadi ya saya juga tadi bilang kan. Lu bicara apapun, teori apapun, semakin dalam binasa. Siapa yang membinasakan? Allah. Itu Wahyu 2:18. Siapa yang menambahkan? Ke dalam kitab ini. Kitab apa? Alkitab. Udah, tutup aja. Alkitab. Ya, Allah nggak oke. bilang Quran. Nggak ada. Alkitab. Ya, teman-teman. Itu aja. Selesai deh. Mereka nggak bisa tidur, yakin. Itulah Tuhan kita. Itu ceritanya tadi. Ya saya senang sih ya bisa berbagi. Seperti itu. Ya, amin Pak. Ya, Betul sekali puji Pak. Tuhan. Ya, terima kasih juga nih Pak Dev tadi ya bilang. Ya ini Ya. juga karena memang benar ya. Karena kasih Iya. kita ya pada Oh, mereka. udah. Iya, Oke, mau tutup ngomong yuk. sampai ompong, sampai botak, sampai apa juga. Tetap Sudah aja dimeterai, sudah binasa. ditutup kok. Iya benar, sudah dimeterai. Jadi nggak ada lagi Iya, setelah itu. betul. Ada lagi. Ya. Kalau ada berarti itu bukan yang asli, itu parti kesesatan. Itu loh Pak. Betul, sekarang coba ya. Ayat 19, siapa yang mengurang-urangkan? Di mereka kan, Yesus itu cuma nabi. Di kita kan, di Alkitab menyatakan sendiri, Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Apa nggak tambah binasa? Boro-boro masuk Iya. neraka. Nggak sempet. Iya. Kok berani mengamputasi? Kamu yang diamputasi Iya, Tuhan nanti. betul. Nyesel aja nggak sempet. Iya. Terjadi itu. Kau perhatikan. Berapa waktu lalu ya? Ingat nih. Coba aja lihat berita deh. Siapa? Selalu diperiksa yang terakhir ya. Saya ingatin. Stephen. Maafkan dia. Ada yang lihat videonya di Vertizon TV. Sakit dia. Menderita dari sebelum mati. Terjadi itu. Iya, karena firman Tuhan bilang Allah Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, Pak. Itu Ahmad Deedat itu coba lihat 9 tahun dia. Setelah kalah dengan George McDowell ya di Australia. Langsung itu dia langsung di-lock ininya, badannya itu nggak bisa bergerak. Betul. Sampai Ya, 9 kalau tahun. teman-teman belajar ya, masa lalu ya, histori. Filsuf ya, filsuf Yunani. Yang kita anggap pahlawan-pahlawan ilmu pengetahuan. Sebutlah Pythagoras, Socrates. Teman-teman tahu nggak cerita sebenarnya
Mereka itu mati, menderita. Kenapa? Karena yang mereka klaim itu dari Alkitab. Pitagoras, rumus Pitagoras itu dari Alkitab. Pitagorasnya kenapa? Mati, minum racun. Sampai-sampai kita dengar ya di sebelah kita, saudara kita, nabinya mati diracun. Iya, makanya jangan mengambil Sama kemuliaan itu. Tuhan itu. Kemuliaan Tuhan itu Alkitab sudah kasih itu. Harus kita akui firman Tuhan itu. Jangan penemuan aku lah,